Kemudian kalau di aswaja, wajib bagi seorang muslim untuk mengqadha salat yang tertinggal atasnya di dalam salat-salat fardu loh ya, sebanyak apapun selain apa yang ditinggal oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke, ada sebuah video yang saya pikir masih ragu. Berulang-ulang saya putar gitu loh untuk memastikan video ini bener apa enggak sih gitu loh. Ragu. Iya, mau saya ragu. Masa iya sebegitu bodohnya orang ini gitu loh, Bos. Saya putar ulang lagi. Berapa kali, Bos? Iya, beberapa kali lah. Untuk memastikan bahwasanya saya salah gitu loh dengan Pendengaran. untuk memastikan bahwasanya asumsi saya salah gitu loh. Ini mungkin cuplikan video saja gitu loh. Saya putar ulang-ulang, oh ternyata memang kesimpulannya kayaknya entah ini memang orangnya yang bodoh atau yang motong video yang bodoh, saya nggak tahu ya. Tapi ini yang motong bukan orang aswaja loh ya, yang motong memang orang Wahabi sendiri. Kita cek aja sendirinya ya, soalnya akunnya akun Wahabi, Bos. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Emang nggak ada. 40 tahun nggak sholat ya sudah taubat kepada Allah, nggak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan. Itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Yang disuruh qadha saja itu yang kita qadha gitu. Dan itu adalah ada ibadah tertentu ya, seperti puasa, zakat. Itu ada qadha memang gitu kan. Kita tidak zakat selama 5 tahun. Baru tahu hukum, harta sudah banyak melimpah, harus diselesaikan. 5 tahun zakat yang belum dikeluarin. Puasa Ramadan, 5 tahun nggak puasa, ya itu harus dibayar. 40 tahun pernah. Lihat judulnya Leo. 40 tahun tidak sholat, apa harus diganti? Ustadz Khalid Basalamah. Ini harusnya betul, harusnya betul tuh. Jika untuk perempuan tuh, hadisnya pun sebenarnya menerangkan untuk perempuan karena dia membawakan hadis dari Sayyidah Aisyah itu loh. Kita cek ulangi lagi. Tapi ini tidak ada di judulnya tidak ada keterangan perempuan itu loh, Bos. Gak ada ini, Bos. Dan perkataan Pak Khalid Basalamah memang tidak mengindikasikan perempuan, tapi di situ memang berarti umum, bukan hanya untuk perempuan. Cek aja lah, nanti ulang. Barangkali kita nggak ngerti gitu loh. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Emang nggak ada. 40 tahun nggak sholat ya sudah taubat kepada Allah, nggak usah diulangi. 40 tahun Nggak sholat ya udah, nggak usah diulangi. nggak usah diulangi, cukup tobat kepada Allah loh. Kalau hanya untuk perempuan ngapain tobat gitu loh? Kan memang tidak kewajiban perempuan. Kalau lagi haid loh ya, Iya. itu loh, Bos. Ini kan tidak ada keterangan masalah haidnya ini. Gak ada, Bos. 40 tahun Iya. tidak sholat, ya udah nggak usah qadha gitu loh, cukup bertobat kepada Allah gitu, Bos. Nah ya saya lihat ini sekiranya kayak umum ini pemahaman saya. Berarti kalau orang 40 tahun sampai 40 tahun nggak sholat, berarti ya nggak usah ngulangi lagi, Nggak usah qadha itu berarti. Kecuali puasa zakat. Ya. Kalau untuk perempuan saya nggak protes teman-teman, ketika dia haid memang nggak wajib qadha selama dia haid gitu loh. Tapi ini ada kata-kata cukup bertobat saja kepada Allah. Kita cek lagi. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Ya betul, kalau Sayyidah Aisyah betul. Itu loh, karena perempuan. Iya. Tapi jika hadis ini digunakan untuk umum laki-laki dan perempuan tuh, ini kayaknya ada yang error gitu loh. Barangkali di Wahabi emang gitu ya. Coba kita cek di situsnya Wahabi, teman-teman. Ini ada orang menanyakan mengenai hadis orang yang ketinggalan sholat, maka dia akan menggantinya di akhir Jumat dari bulan Ramadan. Wa yusalli arba'a raka'atin wa yastaghfiru Allah ba'daha. Itu dia sholat 4 rakaat di akhir bulan Ramadan untuk mengqadha sholat sebelumnya gitu loh, yang ketinggalan, yang dia lalai untuk mengerjakannya. Ini jawabannya bin Bas adalah laisa hadzal hadis bi sahih.
wala asla laha, walakin 'alaika qada gitu, Bos. Walakin 'alaikal qada, ya. Fa idza tarakal insanu sholawatan nisyan aw li asbabi naumin aw maradin fa innahu yaqdiha. Maka kaum muslimin ini, orang Islam itu memang wajib qada kepada sholat-sholat yang dia itu mungkin karena tidak sholat dikarenakan lupa atau disebabkan ketiduran atau sakit. Maka dia wajib mengqadanya. Bin Bas itu wajib, Bos ya. Wahabi lah ini seluruhan ya. Amma in kana tarkuhu laha amdan bila syubhatin fa innahu la yaqdi. Adapun jika seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang lain, maka itu tidak wajib qada. Ini di Wahabi begitu. Ya. Jika seseorang sengaja meninggalkan sholat karena dia nggak suka sholat, tidak menyukai kewajiban sholat itu. Kenapa nggak wajib qada? Karena orang tersebut sudah dihukumi kafir. Sebab kebenciannya kepada kewajiban sholat ini, dia meninggalkan sholat sebab benci, nggak suka, gitu loh, Bos. Karena ribet lah segala macam. Jadi memang dia malas, kemudian menganggap enteng, kemudian meremehkan, atau bahkan menganggap kewajiban sholat ini memberatkan pada dia, atau membuat dia nggak suka dengan kewajiban sholat ini. Dia kan karena kafir itu loh, maka nggak wajib qada. Menurut Wahabi gitu, ya, dihukumi kafir. Karena dihukumi kafir maka nggak wajib qada. Di Wahabi begitu, di Wahabi ya. Tapi jika sebab-sebab yang lain, nah ini di Wahabi wajib qada. Kalau sebab karena udzur loh ya, karena udzur lupa atau ketiduran atau sakit, itu loh, Bos. Atau sebab-sebab syariat yang lain, ini Wahabi wajib qada gitu, Bos ya. Ini di Wahabi begitu, teman-teman. Tidak umum seperti apa yang dikatakan oleh Pak Khalid Basalamah tadi, diperinci sebenarnya ya itu ya, teman-teman. Kemudian kalau di aswaja wajib bagi seorang muslim untuk mengqadha sholat yang tertinggal atasnya di dalam sholat fardu loh ya, sebanyak apapun selain apa yang ditinggal oleh perempuan karena sebab haid atau nifas. Hada ma'a mura'ati tertib idza kanat al-fawaid aqallu min khamsi sholawatin ya. Caranya wa illa fal aisar ayyusalli al muslimu ma'a kulli fardin hadirin fardun mimma alaihi hatta yaghliba ala dhannihi qada'u ma fatahu. Caranya yaitu yang lebih mudah adalah dia melakukan sholat 2 kali, sholat fardu 2 kali, sholat duhur 1 kali, kemudian sholat duhur lagi niat qada gitu loh, Bos. Itu setiap hari gitu. Kemudian sampai dia sudah menganggap ini sudah cukup. Oh, berarti dikira-kirakan. Dikira-kira. Andai kan dia berapa tahun gitu ya, 5 tahun atau berapa puluh tahun dia melakukan sholat qada itu beriringan dengan sholat fardu yang adaan yang dilakukan setiap hari itu. Andai kan sholat subuh 1 kali, terus sholat subuh lagi untuk qada itu loh. Setiap hari gitu selama 5 waktu itu. Sepanjang dia sudah mengaku cukup kepada sholat yang ditinggal gitu loh, Bos ya, selama beberapa tahun itu gitu, Bos. Oke, jadi itu teman-teman ya, jadi tidak umum kayak Pak Khalid tadi. Saya pikir saya mengira Ustadz Khalid Basalamah menggunakan hadis itu dari Sayyidah Aisyah. Itu Sayyidah Aisyah memang menjelaskan tentang tidak wajibnya sholat bagi perempuan gitu loh, yang haid atau nifas gitu, hadis itu. Kalau di Ahlussunnah biasanya, kalau di Ahlussunnah kan kalau dia murtad ya, terus dia kembali Islam, dia wajib tuh mengqadha itu selama dia murtad tuh. Iya, gitu. Ya kan? Bedanya di situ, teman-teman ya. Bukan, jadi Pak Khalid di sini tidak mewakili siapa-siapa, dia mewakili pemikirannya sendiri kayaknya. Ya, dengan mengambil cuplikan hadis itu, dia mewakili madhab dirinya sendiri ya, Khalidiyah dia ya, madhabnya, teman-teman. Oke, cukup sekian obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.